Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bor, yang lagi di rumah, yang lagi nonton video ini sambil berbaring-baring, yang nonton video ini sambil berenang, apalagi yang nonton video ini sambil kayang. Perkenalkan nama saya Rahmat Saputra dan rekan saya, Hai semuanya, aku Dea Karunia. Mbak Dea. Gimana nih kabar-kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Don, Wa- alhamdulillah sehat selalu. Wah, selama kurang lebih 7 bulan ini ya, 7 bulan Ya, ini kita jarang bertemu, jarang bertatap muka karena memang situasinya sedang pandemi seperti ya ini ya. betul betul. Apa sih yang Kakak rindukan dari kurang lebih 9 bulan ini nggak sekolah, Kalau nggak ngomong bertemu? ya nggak bertemu sama teman-teman ya. Iya, Jadi yang bisa. dirindukan juga pastinya ngobrol sama teman-teman, sama guru-guru gitu ya Mas Don. Tapi yang kalau saya yang paling saya rindukan itu uang saku Mas Don. Hah? Uang saku? Iya. Walah, kok uang saku malahan? Karena, akibat dari ini terus online kan ya, jadi Iya, di kebanyakan rumah seperti aja itu. jadi nggak dapat uang saku, Mas, dan saya yakin teman-teman di rumah juga pasti, merasakan apa yang saya rasakan Iya gitu. sih, ya yang nggak usah teman-teman di rumah, yang di depan kamu ini aja. Iya, Saya memang saya banyak merasakan, dampaknya dari situ iya sih. iya Tapi kita nggak bisa berbohong, kita iya, juga nggak bisa menyalahkan keadaan betul seperti sekali, ini kan. betul betul. Memang keadaan seperti ini yang memaksa kita harus Iya ikhlas dan kuat iya, ya kan. betul, betul sekali. Masih banyak orang-orang di sana kurang, Iya, lebih karena memang banyak yang terdampak dari sektor ekonomi iya ketika pandemi ini berlangsung. iya, betul betul. Contohnya para pedagang, para Iya UMKM iya yang ada di iya luar sana. iya Ngomongin soal pedagang UMKM, saya mau tanya ke Mbak Dia nih, iya, kan Mbak Dia gimana, kan Mas? cewek kan ya? Iya, Bukan laki-laki kan? bukan Oh dong. iya dong. Jadi kan Mbak Dia kan sebagai perempuan kan pastinya sering lah ke pasar. Iya. Nah, pada saat di pasar yang paling Kakak rasakan perbedaannya ketika sebelum adanya wabah ini apa? Kalau sebelum wabah ini pastinya kegiatan di pasar itu kan, eee banyak kegiatan sosialnya ya Mas Don ya. Maksudnya di pasar itu kan juga, luas banget Nah, maksudnya ya sama masyarakat seperti ini, ketika orang ke pasar, ini adalah sebuah kebudayaan Indonesia lah, ketika seseorang bertemu dengan seorang pasti ya ya, bakal say saling hi dan ya segala betul, macamnya. saling Itu adalah sapa. sudah menjadi budaya Indonesia yang Iya betul. tiba-tiba saja Iya, harus kita, heeh heeh. Yang sudah eee, melekat lah pada harus diri kita kita. nonaktifkan Iya, sebentar. heeh heeh heeh. Nah, Iya jadi betul. selain itu apa lagi, Mbak? Rasanya aneh ya Mas Don kayak, eee, yang biasanya saling sapa, salaman gitu harus, terkekang dengan protokol kesehatan yang harus menjaga jarak, memakai masker, dan nggak bisalah kayak salaman gitu kan nggak bisa kita. Jadi Iya. kayak perubahannya itu cukup sulit lah. Iya sih, ya, saya juga merasakan sih. Tapi selain daripada dampak sosial, juga ada dampak dari ekonominya, Mbak Betul Dea. betul Mas Don, betul. Dampak dari ekonominya yaitu gini, kita bisa lihat aja perbedaan keramaian pasar Iya, sebelum kita heeh. Covid dan juga setelah Covid. Sebelum terjadinya Covid, di pasar itu istilahnya banyak sekali lah. Ada pedagang, pembeli, ada juga jasa Tukang angkut parkir, barang mhm. dan segala macam, tukang parkir. Iya Nah, jadi beberapa profesi tadi kan itu yang bisa membuat ekosistem pasar menjadi naik kan, iya betul betul sekali. ekonomi pasar Iya, naik, penghasilan juga meningkat ya Mas Don ya ya soalnya. penghasilan juga meningkat, jadi banyak banyak UMKM dan pedagang pasar yang istilahnya kehidupannya semakin Iya, makmur karena pendapatannya yang iya setimpal. Nah, iya namun setelah Covid ini gimana? iya. Setelah Covid ini rasanya pasti berdampak sekali ya Mas Don, soalnya kan ada himbauan dari, pemerintah untuk memakai masker, menjaga jarak. Karena kalau ngomongin pasar itu pasti identik dengan keramaian, ya kan? Iya sih, ya, Identik ya, ya. dengan kerumunan. Jadi Nah, kalau misalnya, tiba-tiba harus menjaga jarak gitu kan dan, di TV pun juga selalu ada pemberitaan tentang virus corona ini. nah, Jadi seperti masyarakat itu. itu, takut mau keluar rumah itu juga takut, masyarakat ibu-ibu rumah tangga seperti itu kan. Jadi, pasar juga sepi Mas, karena itu tadi, mereka takut untuk keluar karena takut tertular virus ini, begitu. Dan Ja itu juga berdampak dengan, pedagang-pedagang yang ada di pasar tentunya. kehidupan di pasar
dari sebelum corona hingga setelah corona berbeda jauh ya. Iya, berbeda. Saya tidak menyebut ini sebagai musibah juga karena sebagian karena adanya virus Covid ini juga ada beberapa orang yang sukses di bagian pasar lain. Iya, betul. Contohnya kecil seperti ini, marketplace online ya, Mbak, de. Iya, betul sekali. Gini, marketplace online sebelum adanya corona kalau menurut saya belum terlalu ramai seperti Iya, sekarang. iya, Karena heeh. mengapa? Karena orang-orang, cenderung, Suka berbelanja langsung, langsung real karena time. tahu barangnya Nah, gitu kan. tahu barangnya, tahu Iya, kualitasnya, tahu bahannya kualitasnya. Nah, juga begitu. jadi seperti itu. Jadi memang tidak bisa disalahkan lagi. Ada sisi positif dan juga iya, negatifnya betul, ketika betul. ada wabah ini kan. Iya, Pendapatan online juga semakin meningkat iya, kan heeh. dengan aja ini. Tapi tidak hanya pedagang online saja, Mas Don, ada, pedagang bunga juga kan. Sekarang juga lagi marak-maraknya kan bercocok tanam di rumah begitu, mengisi waktu luang dengan, bercocok tanam bunga-bunga begitu kan. Dan tidak hanya itu juga ada, eee, pedagang ikan hias juga, eee, meningkat omsetnya, begitu. Di pemberitaan juga banyak sekali yang memberitakan bahwa omset-omset pedagang, ikan hias dan Bunga tadi tanaman-tanaman itu, omsetnya meningkat. meningkat. Wah, jadi memang tidak bisa disalahkan. Gimana Iya, ya, kita memang harus menerima keadaan ini iya, dan betul. menginovasinya. Betul, betul, Tidak kita hanya berpasrah dan iya, mengeluh ya saja, mengeluh saja. iya. Artinya begini Mas Don, eee, di situasi pandemi saat ini ada sebagian orang yang terdampak, ter dalam arti terdampak ekonominya menurun. Tapi juga sebagian orang ada yang terdampak ekonomi tetapi omsetnya malah meningkat, seperti itu. Jadi kita sebagai, masyarakat Indonesia juga harus menginovasi diri dan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya, menjaga jarak, memakai masker, kita mematuhi anju Protokol kesehatan itu ya, tadi ya. heeh, kita, di rumah aja tetapi harus produktif Mas Don ya, Oke. harus, semangat tidak tidak boleh pantang menyerah dan jangan hanya mengeluh saja. Nah, jadi seperti itu. Kita itu sebagai generasi muda ataupun teman-teman yang menonton ini, kita itu tidak boleh hanya mengeluh pada suatu keadaan. Betul sekali, Kita harus menciptakan, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk kita. menginovasi, kita Yes, harus tetap semangat ya dalam betul, menghadapi keadaan seperti ini. yes. Dan itu saja yang mungkin saya dan juga Mbak Dea bisa sampaikan. Cukup sekian, perbincangan hangat ini bersama Mbak Dea Karunia Ya terima Agati. kasih juga Mas Doni. Ya.